tetap semangat di tengah situasi suasananya seperti ini? Ya, menghadapi suasana kebatinan hari ini yang seakan-akan ya, ini kan seakan-akan bahwa PBNU ini tidak sejalan dengan PKB ya, tidak seperti sebelumnya. Lalu gimana langkah kita? Saya kira langkah kita ya tetap melakukan hal-hal yang sudah dilakukan sebelumnya. Tapi yang harus kita sadari bahwa menjaga hubungan yang baik dengan struktural tetap dilakukan oleh kita, walaupun sikap struktural itu kurang menyenangkan sekarang ini ke kita, seolah kita ini kalau ibarat sih dianak tirikan, yang sebenarnya anak asli tapi dianak tirikan kan gitu kan, nggak enak betul. Tapi ya nggak apa-apa, kita terima, justru itu menjadi penyemangat untuk kita, karena kita belajar tentang filosofi ketek ya, filosofi bulu ketek. Bulu ketek itu kan ditekan, ya panas, tapi dia tetap tumbuh. Nah, saya kira PKB saat ini, ya PKB saat ini ditekan, dibuat suasana tidak nyaman. Tetapi karena kita PKB memang kuat ya, kita tetap harus tumbuh, tetap harus optimis. Dan saya yakin semuanya harus bergerak. Kekuatan NU itu bukan di struktural yang paling utamanya, kekuatannya adalah di kultural. Jadi sejauh mana kita bisa mendekat dengan kultural yang bermain konstituen sama kita, insya Allah PKB baik-baik saja. Saya kira itu. Jadi tetap semangat ya. Oke, ini Kiai latar belakang Kiai mengeluarkan statement dan kemudian diabadikan dalam kaos NU Kultural wajib ber-PKB. Warga NU wajib ber-PKB. Oh betul. NU Sultan Sakarmu. Nah, NU Kultural wajib ber-PKB, NU Sultan Sakarmu. Latar belakangnya apa Kiai? Kalau latar belakangnya jelas, baik NU Kultural maupun NU Struktural wajib ber-PKB hukumnya. Itu sebetulnya pernyataan saya yang tertulis secara jelas. Tetapi kenapa ada sakarmu kepada struktural? Ketika struktural balelo, udah jelas-jelas ada surat yang memberikan penunjukan PKB sebagai kekuatan politik NU, kan sudah jelas ada 7 alasan itu saya sampaikan. Tapi tetap saja kan sikapnya seperti ya udah sakarmu. Tapi sakarmu itu dalam artian ya monggo, itu hak panjenengan sadaya mau melakukan seperti itu. Tetapi kami dari kultural tetap akan mendukung totalitas PKB dan akan terus menyampaikan semua struktur harus mendukung PKB karena PKB sebagai alat politik NU. Memang betul NU bukan alat PKB, tapi PKB lah yang alat politik NU. Tanpa PKB, NU tidak memiliki alat politik. Itu kenyataannya. Makanya ketika ada struktural yang istilahnya tidak PKB, ya wis sakarepmu. Walaupun itu kewajiban sebetulnya. Jadi sebetulnya kewajiban baik struktural maupun kultural wajib ber-PKB. Ya kalau orangnya nggak mau karena punya agenda sendiri, ya harus gimana? Yuk sakarepmu saja, itu loh maksudnya. Bukan berarti struktural nggak sebetulnya harus, tapi karena nggak paham atau pura-pura nggak paham, ya harus gimana lagi? Begitu sebetulnya. Satu lagi Kiai, masih ada berani. Ketua PBNU melarang menggunakan identitas keagamaan atau identitas NU dalam berpolitik. Nah, apa maksudnya itu dan bagaimana sikap kita dalam ber-PKB baik struktural maupun bagi warga Nahdien, apa yang menurut Kiai? Saya kira dalam politik ya, ini kan sedang rame di kita tentang politik identitas. Sudah boleh berpolitik dengan identitas. Dimanapun juga politik itu memiliki identitasnya masing-masing. Maka ada partai warna kulit hitam. Di Malaysia nih ada partai Cina, ada partai Melayu, ada partai India. Kan dia membuat partai sendiri, itu kayak identitas. Bahkan UMNO dalam kampanye menyatakan kami hadir untuk membela pribumi. Itu jelas Melayu. Dan itu dilakukan sah-sah saja dalam berdemokrasi. Sama kayak di Amerika. Emang tidak ada politik identitas. Di Amerika ketika Trump terpilih, dia menyatakan saya akan fokus untuk membela kaum kulit putih. Artinya nggak ada masalah kalau dia mengerti politik. Dalam hal identitas nggak ada masalah karena identitas itu kan aspirasi dari kelompok identitas tertentu. Jadi sebetulnya nggak ada masalah mau menggunakan politik identitas Muslim, identitas NU, nggak ada masalah saya kira. Di tiap negara berdemokrasi politik identitas itu ada, nggak ada masalah. Sebenarnya seharusnya nggak menjadi masalah ini. Nggak jadi masalah. Cuman ketua umum kita PBNU
jangan gunakan identitas NU untuk berpolitik. Nah, itu politik juga. Itu berpolitik, sudah berpolitik. Kita nggak bisa jelaskan ya, itu politik beliau ya. Silahkan, itu hak beliau ya. Yang penting bukan identitas Gus Eri. Oke, ini landasan siasat kita dalam berpolitik ya, agar sejalan selaras dengan ahli sunnah wal jamaah ini. Ini kan terjadi. Ya, saya kira satu-satunya partai politik yang berlandaskan kepada ahli sunnah wal jamaah ini kan cuma PKB. Emang ada gitu di visi misi yang lain yang menyatakan berahli sunnah wal jamaah kan nggak ada, cuma PKB. Jadi ya landasannya itu. Tapi yang harus diingat bahwa kita kan bicara tentang ahli sunnah wal jamaah, sebuah ideologi nih. Sebuah ideologi itu kalau pengen bertahan, pengen kuat, pengen menang, nggak bisa hanya bicara tentang wacana. Dia harus kuat secara politik. Kita harus belajar bagaimana Wahabi bisa menjadi penguasa, bisa menjadi mayoritas di Saudi, bisa ngontrol semuanya karena dia kekuatan politik, memenangkan. Maka yang dulunya 100 tahun lalu, 1900, Saudi itu Sunni, hampir 100% Sunni itu. Tapi karena secara politik kalah, yang memenangkan Wahabi berubah 100% hari ini. Negara menjadi negara Wahabi. Sama dulu di Mesir. Mesir itu kan kalau kita baca sejarah, dia Fatimiyah, Syiah itu. Bagaimana sekarang Al-Azhar jadi Sunni? Karena Syiah kalah. Jadi kekuatan politik. Jadi kalau orang pengen memisahkan ideologi dan politik, itu nggak paham sejarah. Punten ya, nggak paham sejarah. Kalau kita pengen menang seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang ideologi ahli sunnah wal jamaah, kita ngomongin berwacana, kita berdakwah secara kultural bahasanya, tapi kita melupakan gerakan politik, bisa jadi ideologi ahli sunnah wal jamaah ini akan punah. Sekarang dengan kekuatan politik yang ada saja, ini dirasakan oleh PW DKI ya, DPW atau PWNU. Bagaimana kok kita yang dulunya mayoritas, DKI itu kan mayoritas NU, ya kan? Mestinya kan menang. Loh, kok kursi PKS sampai 20? 17. PKB berapa? 5. Kok kalah? Kenapa? Karena secara politik pergerakan Wahabi itu melalui PKS kan lebih kuat. Jadi mereka tuh melakukan pergerakan politik. Mereka juga paham dulu tuh awalnya PKS ini ya, dulu awalnya kan masih belum partai, namanya dakwah kultural kan, partai dakwah, dia hanya dakwah secara kultural saja, tapi nggak bisa besar. Kalau mau besar harus melakukan gerakan politik. Nah itu makanya politik. Nah, sekarang ya semua Wahabi bersepakat nih, partainya misalkan PKS, NU-nya bebas, asal jangan PKS, ya hancur juga. Mestinya ketika mereka solid menguatkan partai PKS, misalkan dari kelompok yang dalam tanda kutip sebagainya Wahabi itu solid, kita bisa lebih solid lagi. Masa kita kursinya udah beda dikit? Kita ini 100 tahun lebih menguasai Indonesia, dari 1926. Coba. Nah itu kekuatan baru datang transnasional, sudah ngimbangin kursinya 50, kita 58. Beda tipis. Bentar lagi kalau kita tidak solid, kelewat. Ini ancaman sebetulnya, jadi ancaman ideologi juga. Ini yang tidak difahami. Kita menghadapi ancaman dari luar, ya. Itu saya kira menurut pandangan. Jadi nggak bisa kita harus berideologi ahli sunnah wal jamaah. Politik sih bebas saja. Nggak bisa kalau politiknya lemah. Secara ideologi akan lemah. Karena nanti bicara tentang regulasi, tentang lain-lain, itu politik kekuatannya. Lawannya dengan cara apa, Kiai? Ya. Kan Kiai bilang kalau melemahkan politik PKB pada dasarnya melemahkan NU, harus dilawan. Itu dengan apa? Ya dengan kerja-kerja politik tentunya. Kita harus melakukan kerja politik yang terstruktur, masif, dan terkoordinasi rapi. Gimana caranya semuanya bergerak? Saya kira ada positifnya ya. Positifnya semuanya semangat sekarang kan. Iya. Yang tadinya santai-santai, orang di partai lain masih santai nih, masih tidur nyenyak partai lain. PKB sudah bangun. Jadi saya kira ada positifnya juga Gus Yahya ini. Gus Yahya membesarkan PKB dengan cara seperti ini. Gitu loh. Kalau Gus Yahyanya gini kita nggak bangun. Jadi saya melihatnya ini Gus Yahya hebat juga, saya bilang, membuat PKB ini bangkit dengan cara seperti ini. Akhirnya semua terkonsolidasi. Ya, tapi memang saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Caimin. Ya, jadi ya Gus Yahya, ya Ketua Umum PBNU mau ngomong apa saja, ya itu memang tidak berpengaruh banyak kepada PKB sebetulnya. Karena kita punya konstituen di bawah yang memang
tidak terikat dengan struktur, saya kira. Oke, cukup. Ya. Terima kasih banget.